Pembalap Gresini Racing Alex Marquez, mengaku strateginya untuk meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2025 tidak berjalan baik. Seri MotoGP Aragon 2025 yang bergulir pada minggu kemarin di Motorland Aragon Spanyol berakhir dengan cukup bagus bagi Alex Marquez. Juara dunia Moto2 musim 2019 itu tampil konsisten untuk finish di urutan kedua dalam lomba 23 putaran tersebut usai start dari posisi yang sama. Alex harus kembali mengakui ketangguhan kakaknya Marc Marquez yang berhasil keluar sebagai pemenang pada seri ke-8 MotoGP 2025 tersebut. Rider berjuluk Baby Alien tersebut benar-benar tampil sempurna dan nyaris tidak terkejar oleh siapapun termasuk Alex hingga bendera finish berkibar. Usai menjalani balapan MotoGP Aragon 2025 dan mendapatkan finish di tempat kedua, Alex tak menampik bahwa rencananya tidak berjalan sesuai rencana. Harapan rider berusia 29 tahun itu untuk melejit saat start dan membuat jarak kandas lantaran Marquez tampil kuat. Tak ada pilihan lain bagi Alex selain terus membuntuti Marquez dan menjaga posisinya di tempat kedua dari ancaman rival terdekat yaitu Francisco Bagnaia. "Rencana saya tidak berjalan dengan baik," kata Alex dilansir dari laman Motosan. "Saya ingin melejit di awal dan menciptakan jarak, tapi Marquez tangguh, jadi saya memilih untuk membuntutinya." Pilihan tersebut cukup realistis bagi Alex untuk tetap berada di belakang Marquez sembari memperlebar jarak dengan Bagnaia. Sebagai rekan setim Marquez di Ducati, murid kebanggaan Valentino Rossi itu harus bekerja keras sebelum berhasil finish di urutan ketiga. Namun ketika dia mulai ngotot setelah beberapa lap, "Saya berkata pada diri saya sendiri untuk tetap tenang," ucap Alex. "Dengan 6 atau 7 lap tersisa, ban saya masih dalam kondisi yang baik. Jadi saya memutuskan untuk meningkatkan kecepatan lagi untuk menambah jarak dengan Bagnaia." Di mata Alex, Marquez kini tak sebatas sebagai kakak kandungnya saja, melainkan juga saingan terberatnya dalam meraih gelar juara dunia. Dalam kesempatan yang sama, Alex juga menyadari bahwa dirinya tak memiliki banyak peluang untuk mengalahkan rider berusia 32 tahun itu di Aragon. "Tapi kami berhasil menekan kerusakan bannya. Marquez adalah kakak saya, tapi di atas segalanya, dia saingan saya untuk gelar juara dunia. Kami sudah tahu saat tiba di Aragon bahwa Marquez akan sulit dikalahkan. Pada sesi latihan pertama, kami masih tertinggal sangat jauh. Tapi kemudian kami menjadi semakin kompetitif di setiap sesi, di sprint dan balapan. Kami senang dengan hasil ini, meski tak sesuai dengan rencana kami," pungkas Alex Marquez. Manajer tim Ducati Lenovo Davide Tardozzi, mengatakan bahwa ia sempat muak dengan keluhan yang berulang-ulang dari pembalapnya yakni Francisco Bagnaia. Francisco Bagnaia bolak-balik mengungkapkan keluhan terhadap motor Ducati Desmosedici GP25 karena hilangnya sensasi bagus pada bagian depan sepanjang MotoGP 2025. Feeling pada ban depan sangat penting bagi Bagnaia karena menjadi fondasi dari keberhasilannya dalam mengekstrak kecepatan menikung dari motor Ducati yang dulu dicap modal tenaga besar. Gestur putus asa hingga pencapaian yang terus menurun tidak membantu meredakan suasana muram di garasi juara dunia MotoGP 2 kali itu. Posisi ke-12 yang diraih Bagnaia dalam balapan sprint seri ke-8 MotoGP di Motorland Aragon Spanyol memperparah rapornya. Secercah harapan hadir ketika Bagnaia tampil kompetitif untuk finish ketiga dalam balapan utama yang digelar pada minggu kemarin. Bagnaia sempat mendapatkan ancaman dan disalip oleh pembalap Red Bull KTM Factory, Pedro Acosta. Meski begitu, pembalap asal Chivasso itu akhirnya berhasil finish untuk tangga terakhir podium dan bahkan sempat menunjukkan potensi untuk mengejar posisi runner-up. Bagnaia akhirnya kembali ke podium setelah 2 akhir pekan yang mengecewakan pada GP Prancis dan GP Inggris Raya. Tardozzi mengaku senang dengan hasil yang didapat Bagnaia pada MotoGP Aragon. "Dan akhirnya kami benar-benar sangat senang untuk Pecco yang tampaknya telah kembali. Kami sangat senang karena para insinyur telah bekerja dalam beberapa balapan terakhir untuk mencoba menemukan kembali perasaan di bagian depan motor Bagnaia." Tardozzi mengungkapkan bahwa perubahan yang dilakukan kru Bagnaia cukup berhasil. Tujuannya kini adalah mempersiapkan diri untuk seri berikutnya yaitu MotoGP Mugello Italia.
Bagnaia telah menjadi pembalap Italia yang memenangi balapan GP Italia di atas motor Italia selama 3 musim beruntun pada tahun 2022 sampai tahun 2024, termasuk dengan balapan sprintnya. Hanya hal-hal kecil di bagian depan, kami menemukannya di cakram rem dan sistem pengereman yang baru, jadi saya rasa ini benar-benar membuat perbedaan besar. Tapi bagaimanapun juga, saya pikir ini adalah sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya dan setelah berdiskusi dengannya kemarin, insinyur balapnya memiliki ide ini dan akhirnya berhasil. Jadi mari kita lihat apakah kami bisa meningkatkannya besok, ucap Tardozzi merujuk tes tengah musim di Aragon pada hari Senin. Solusi yang akhirnya ditemukan memberi kelegaan bagi Tardozzi. Ducati berada di bawah tekanan karena penurunan signifikan yang dialami Bagnaia. Dari seorang juara dunia dan langganan podium teratas, Bagnaia keteteran untuk sekedar finish di posisi kedua. Tardozzi tidak menahan diri untuk mengatakan bahwa Ducati sudah muak mendengar keluhan yang sama dan berulang dari Pecco Bagnaia. Meski begitu, dia menekankan kekesalan timnya tidak bersumber dari Bagnaia melainkan ketidakmampuan Ducati untuk menemukan solusinya. Saya pikir kami muak mendengar hal yang sama dari Pecco, bukan karena kami tak mempercayainya, tapi karena kami tak bisa menemukan solusi untuk masalahnya. Dan akhirnya hari ini terasa menenangkan, kami menemukan sesuatu yang telah kami cari sejak di Jerez, Le Mans dan Silverstone. Dan akhirnya di sini kami menemukan sesuatu, kami perlu meningkatkan area ini dan saya pikir kami akan memiliki Pecco yang fantastis di Mugello, ujar Tardozzi. Fabio Quartararo akhirnya meledak, bukan karena kemenangannya di lintasan, tetapi karena rasa frustrasi mendalam yang memuncak setelah Grand Prix Aragon yang suram. Mantan juara dunia MotoGP itu mengaku siap melupakan segalanya, setelah akhir pekan di Motorland yang ia sebut sebagai salah satu yang paling menyakitkan sepanjang karirnya. Padahal sinyal awal motor Yamaha menunjukkan progres sedikit kemajuan. Quartararo tampil cukup meyakinkan di sesi kualifikasi dengan menembus posisi ke-9, sebuah capaian yang terbilang impresif mengingat performa Yamaha YZR-M1 yang tersendat sejak Jumat. Namun harapan itu sirna dalam sekejap di hari balapan. Dalam sprint race, Quartararo tercecer ke posisi 11. Sementara di race utama hari Minggu, rider Prancis itu gagal mempertahankan posisinya di 10 besar setelah mengalami insiden di tikungan 1. Ia kehilangan kendali di bagian depan akibat terlalu memaksakan motornya, upaya nekat yang dilakukan Quartararo untuk menutupi berbagai kekurangan teknis Yamaha. Saya coba keras, tapi motor ini benar-benar tak bisa dikendarai. Kami kehilangan grip, bagian depan mengunci, dan getaran di belakang makin parah. Yang lebih mengejutkan, Quartararo mengaku Yamaha tak sepenuhnya memahami akar dari masalah ini. Meski tim sempat melakukan perbaikan pada sistem elektronik motor, gejala aneh tetap terjadi, terutama pada ban medium yang seharusnya stabil. Ini bukan soal elektronik, kami pakai ban medium yang seharusnya aman, tapi getaran dan spin terus muncul. Sangat aneh, ini belum pernah terjadi 2 kali berturut-turut. Bagi Quartararo, ini bukan sekedar hasil buruk, ini soal kepercayaan pada proyek Yamaha yang semakin menipis. Beberapa sumber di paddock menyebut sang pembalap mulai mempertimbangkan opsi hengkang jika pengembangan motor tak menunjukkan progres nyata di paruh kedua musim. Sebagai catatan, Yamaha belum menang di musim 2025 dan nyaris selalu tertinggal dari Ducati, Aprilia, KTM dan Honda. Kalau saya terus memaksakan motor ini, kami tak hanya kehilangan poin, kami bisa kehilangan arah pengembangan secara total, tegas Quartararo. Performa Quartararo tak sepenuhnya salah, ia berusaha keras di atas motor yang tidak mampu mengikuti standar kompetitif MotoGP modern. Jika Yamaha tidak segera mencari solusi konkret atas masalah getaran dan penguncian roda depan, mereka bisa kehilangan lebih dari sekedar balapan, mereka juga bisa kehilangan ikon pembalap mereka, yakni Fabio Quartararo.